Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah, perjuangan, dan pergerakan dakwah Islamiyah Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli di Pulau Lombok. Oke, sebelum kita mulai membahas tentang buku ini atau membaca apa isi dalam buku ini, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys. Oke, di sini kita langsung ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini isinya tentang latar belakang. Oke, kita mulai kali ini kita bahas tentang kiai atau tuan guru. Tuan guru ini istilah masyarakat Sasak Nusa Tenggara Barat atau di Pulau Lombok ini guys. Dan ulama adalah gelar ahli agama Islam dalam keputusan barat. Perbedaan di antara dua jenis keahlian ini telah menjadi kabur dan penggunanya sering tertukarkan. Padahal dalam benak kaum muslimin dan bagi pengamat yang jeli, perbedaan itu tampak jelas dan penting dalam lembaga masyarakat Islam guys. Suatu kelompok komunitas ataupun masyarakat memiliki semacam lambang yang dominan yaitu berfungsi efektif dalam mempersatukan kelompok dan merupakan pendorong bagi kegiatan anggotanya. Bagi masyarakat Islam di pedesaan, seorang tuan guru memegang peranan ini untuk membentengi umat dari identitas Islam terhadap ancaman kekuatan-kekuatan sekuler dari luar. Tuan guru atau kiai merupakan pemimpin karismatik dalam bidang agama guys. Ia fasih dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pemikiran pengikut-pengikutnya. Sifat khas seorang tuan guru adalah terus terang guys, berani dan belak-belakan dalam bersikap dan bahkan sebagai seorang ahli ia lebih unggul daripada ulama dan menerapkan prinsip-prinsip ijtihad atau mengenali ajaran-ajaran Islam secara logika. Jadi di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tuan guru ini adalah ahli agama yang terus terang dalam menerangkan agama menerangkan ajaran agama Islam atau kewajiban atau pokoknya ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Oke, kita lanjut. Sebaliknya, ia mampu menjelaskan masalah teologi yang sulit kepada para petani muslim sesuai dengan pandangan atau suara hati mereka. Dan pada pokoknya di mata para pengamat seorang tuan guru dipandang sebagai kewahyuan. Oleh karena sifatnya yang sangat karismatik guys, maka posisi tuan guru dalam masyarakat hanyalah bersifat sementara dan cepat berakhir. Karena otoritasnya tidak didukung oleh kesenimbungan kelembagaan, maka ketidakkeberhasilan dalam menanamkan karisma pada para pengikutnya akan berakibat menurutnya kewibawaan. Pengaruh tuan guru tergantung pada kualitas pribadi, kemampuan, dan kedinamisannya, sehingga putranya yang tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan tidak dapat menggantikan kedudukannya. Meninggalnya seorang tuan guru yang demikian biasanya menjadi pertanda berakhirnya fenomena karismatik. Jadi kalau sudah meninggal, tuan guru yang sudah meninggal, berarti disitulah kekarismatikannya hilang guys. Jadi kalau tidak anaknya tidak memenuhi syarat atau tidak mengikuti ajaran dari orang tuanya yang menjadi tuan guru tersebut, maka karismatikannya itu cukup sampai tuan guru itu saja. Oke, kita lanjut. Dan sedikitnya masyarakat akan kehilangan pemimpin pemersatu dan sekaligus kehilangan kekuatan atau daya bagi kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, pemeliharaan tradisi Islam
beralih ke tangan ulama. Seorang ulama adalah penjabat keagamaan atau fungsionaris agama. Jadi ulama dan tuan guru ini berbeda ya guys. Kalau kita lanjut, ia menjabat urusan agama pada perantara keutamaan Islam. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tuan guru ini mengajarkan itu ajaran Islam secara belak-belakan, tapi kalau ulama ini menjelaskan apa itu agama Islam, bukan isi daripada Islam tersebut. Oke, kita lanjut. Yang secara tradisional telah dilestarikan oleh keluarga kalangan menengah pedesaan yang kuat, yang mengkhususkan diri dalam mencetak kader ulama dan mengambil tanggung jawab dalam menjaga ortodoksi Islam. Setiap ulama desa selalu terkait dengan masjid tempat ia bertindak sebagai imam sembahyang dan membawa khutbah Jumat. Sebagai besar ulama mengelola madrasah, tempat para penduduk desa dan santri berkumpul untuk belajar membaca Al-Quran dan mendengarkan wajangan ulama. Betapa di antara mereka juga memiliki dan mengurus pesantrennya sendiri. Pendidikan agama yang sistematik model tradisional, di mana sejumlah besar santri belajar bersama dalam semacam sekolah dasarnya bersamaan. Seorang ulama melayani penduduk desa dalam masyarakat yang terpencil, di mana keluarganya secara tradisional mempunyai pertalian sebagai pelindung masyarakat itu. Selain pelayanan keagamaan yang bersifat rutin, ia juga menyediakan sarana keagamaan, pemimpin upacara keagamaan, menyelesaikan perselisihan di bidang hukum dan pertikaian lainnya, meminjam uang bila perlu, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan masalah spiritual dan keagamaan. Namun seorang ulama lebih merupakan guru daripada ahli agama, dan bahkan gayanya dalam mengajar memperlihatkan metode taklid, taat buta terhadap karya-karya para ahli sebelumnya. Otoritasnya terbatas pada urusan keagamaan lokal. Bahkan para agamawan sejak dahulu sering dinilai sebagai penghambat bagi kemajuan, karena tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Maka mudah saja tuding jari kepada mereka sebagai pihak yang menentang perubahan tanpa harus menjadi apologetik. Kita dapat merasakan sikap itu dalam ungkapan, harus ada kelompok yang dinamis yang akan memulai modernisasi terhadap kepada tradisi. Jadi kesimpulannya seperti inilah guys di sini. Jadi di sini ulama dan tuan guru ini berbeda pendapat, atau di sini kalau ulama seperti yang saya katakan tadi, ulama ini adalah ahli agama. Kalau tuan guru yang karismatik ini mengajarkan ajaran Islam yang menurut saya itu ajarannya sangat luar biasa, karena di sini mendalami tentang apa itu Islam. Kalau ulama menjelaskan tentang agama Islam tersebut seperti apa dan bagaimana, tapi kalau tuan guru ini menjelaskan Islam itu yang lebih dalam. Ajaran Islam itu seperti apa gitu ya guys. Oke guys, kita lanjut. Ciri khas bersifat holistik dari fungsi dan kekuasaan ulama dalam masyarakat Islam Indonesia, khususnya di Lombok, terlihat dari khususnya yang demikiannya dalam konteks Indonesia, juga diperjelas oleh peranata sosial masyarakat Islam yang menyatu. Sifat ini secara langsung dipengaruhi oleh pola yang dengan itu Islam menyebar masuk ke pedalaman, dan cara ulama
menegakkan dan mempertahankan tradisi otonomi kekuasaannya dalam masyarakat. Proses Islamasi di Indonesia secara struktural telah dibentuk oleh 3 komponen dan institusi yang saling menunjang, yaitu kesulitan dengan kekuatan maritimnya di sepanjang pantai Jawa yang menaklukkan kerajaan-kerajaan pedalaman. Oke guys, gelar itu berasal dari ataupun hasil capaian pribadi orang itu, melainkan dianugerahkan kepada seorang yang terlihat memiliki keahlian di bidang agama. Jadi ulama dan Tangguru ini dilihat dari keahliannya dalam mengkaji tentang agama Islam ini, baru bisa dikatakan ulama dan Tangguru. Yang lanjutan yang tadi guys, yaitu kelompok ulama Islam asing yang mengisi pos-pos birokrasi dan memimpin upacara agama dalam kesultanan. Dan yang terakhir menjalankan pemulaan 1600-an para sufi, guru mistik tertarik untuk pindah dari daerah pantai menuju pedalaman Jawa menyampaikan dakwahnya. Agar proses Islamatis ini cepat diterima, para juru dakwah dengan beberapa pertimbangan cenderung melakukan sikrematisme dan kebiasaan penduduk pribumi, misalnya menyembuhkan seorang yang sakit dengan kekuatan magis. Oke, di Lombok ini guys, kalau ada orang yang sakit di sini yang disebutnya namanya belian guys, bisa menyembuhkan penyakit apalah itu. Di sini orang mistiknya sangat mencolok guys kalau di Lombok. Tapi bukan kayak dukun-dukun seperti Gusam apa sih, seperti Gusam Sudi, Sulap Merah, enggak guys. Kalau di sini real. Kalau nggak percaya datang ke Lombok kalau ada yang sakit. Oke guys, kita lanjut. Misalnya menyembuhkan orang sakit dengan kekuatan magis. Oke, mengubah pertapaan dan kepercayaan orang Hindu Buddha ke dalam pada cara masyarakat Muslim. Oke, kita sampai di sini dulu guys. Nanti kita lanjutkan ke part 2-nya. Kalau video ini banyak yang tonton dan banyak yang like atau yang komen dan subscribe, berarti kita akan lanjutkan lagi ke part 2-nya guys. Oke, nanti kita lanjut dalam proses adaptasi terhadap lingkungan setempat atau ulama guys. Oke, sampai di sini dulu video kita pada hari ini guys. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Oke guys.